Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani Putri. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi S1 Budidaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Adapun bidang keahlian saya adalah di bidang nutrisi ikan, di mana saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang tersebut, seperti nutrisi dan teknologi pakan, manajemen pemberian pakan, dan fisiologi nutrisi. Video ini merupakan salah satu persyaratan dalam proses PDD UKT PT, di mana persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan yang akan dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan disampaikan adalah nutrisi dan teknologi pakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4. Pada mata kuliah ini berbobot 3 SKS, di mana ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang terkait dengan nutrisi dan teknologi pakan dalam pembuatan pakan ikan secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dan menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematik dan inovatif, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aspek nutrisi dan teknologi pakan dalam bidang aquaculture. PMK yang ketiga, yakni mampu menguasai pengetahuan dan memiliki kemampuan dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dengan melakukan literasi data, membaca dan menganalisa, serta menggunakan big data di dunia digital dalam bidang aquaculture. Referensi dari pembelajaran ini sangat beragam. Di antaranya buku dari Fish Nutrition edisi ketiga karangan Halford and Hardy. Kemudian bisa juga menggunakan Principle of Fish Nutrition karangan E. Hotwood, serta ada karangan Sina De Silva dan Trevor Anderson dengan judul Fish Nutrition in Aquaculture. Materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan meliputi makro dan mikronutrien seperti protein, karbohidrat, lipid, vitamin, dan mineral. Selanjutnya juga akan membahas mengenai manajemen pakan dan pertumbuhan serta keterkaitannya dengan budidaya ikan, dan akan membahas mengenai klasifikasi bahan baku pakan dan peningkatan mutu bahan baku tersebut, perhitungan dalam menyusun dan formulasi pakan ikan, serta membuat pakan yang mengandung binder, bahan aditif, dan anti nutrisi. Kemudian akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kualitas pakan secara fisika, serta evaluasi nutrisi pada pakan ikan yang telah dihasilkan. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini juga telah mengadaptasi kurikulum Kampus Merdeka, yakni dengan sistem pembelajaran secara team-based project dan problem-based learning, yaitu case-based method. Di mana pada team-based project, biasanya mahasiswa akan membuat satu tim proyek kecil dan akan mengevaluasi hasil dari proyek yang telah dibuat dan akan membuat laporan secara terstruktur. Kemudian untuk problem-based learning seperti case-based method, mahasiswa diminta untuk mencari artikel ilmiah yang berkaitan dengan nutrisi dan pakan ikan, kemudian akan diulas dalam bentuk kelompok dan akan membuat laporannya secara tertulis. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, ceramah, di mana dosen menyampaikan materi yang berhubungan dengan mata kuliah nutrisi dan teknologi pakan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang kedua adalah diskusi. Mahasiswa diminta membentuk kelompok kecil atau melalui small group discussion dan akan mendiskusikan beberapa materi pembelajaran seperti peran dan kebutuhan mineral dalam pakan ikan. Selanjutnya, hasil dari diskusi tersebut akan dipresentasikan menggunakan Microsoft PowerPoint. Adapun metode pembelajaran yang ketiga adalah interaksi melalui proses tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, dan kemudian dosen akan memberikan penguatan terhadap proses tersebut. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas beberapa kategori. Pertama, keaktifan akan dinilai sebanyak 10%. Kemudian ada presentasi sebesar 15% dan proyek sebesar 35%. Aspek kognitif juga mendapatkan kategori penilaian tersendiri seperti kuis 10%, UAS dan UTS masing-masing 15%. Dan total dari sistem penilaian ini adalah 100.
Penyampaian deskripsi MK, CPMK, referensi mata kuliah, materi pembelajaran, sistem serta metode pembelajaran, serta penilaian akan tampil pada RPS berikut ini. Selanjutnya saya akan menampilkan metode pembelajaran melalui micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan ini pertemuan ke-4 ya, pertemuan kuliah nutrisi, kita akan membahas masalah protein. Minggu lalu bahas apa? Kak, kalau kita datangnya jangan lupa. Minggu lalu bahas apa? Bentuk badan. Kenapa kalau makan dapat mengubah energinya menjadi bentuk yang sederhana, kemudian dibentuk lagi oleh tubuh menjadi bentuk yang kompleks, nanti bernilai energi, dan energinya digunakan untuk pertumbuhan, dan salah satu sumber energi yang dipakai itu adalah protein. Protein itu apa? Kalau sumber energi? Ya, sumber energi memang tidak hanya berasal dari protein, bahkan lemak dan karbohidrat juga merupakan sumber energi. Jadi protein itu adalah bahan organik yang menyusun tubuh. Ya, jadi hampir sampai dengan 75% dari total berat kering satu organisme itu tersusun dari protein. Ya. Protein unsur penyusunnya adalah asam amino. Ya. Setelah makanan yang mengandung protein disederhanakan, kemudian menjadi asam amino, kemudian melalui proses anabolisme akan dibentuk lagi menjadi protein baru yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh siapa kalau dalam hal ini? Ikan yang dibudidayakan. Protein dicerna atau dihidrolisis dan melepaskan asam amino bebas yang diserap dari saluran usus dan didistribusikan oleh darah ke organ dan jaringan. Jadi di mana proses protein itu diserap adalah diserap setelah protein itu sampai di usus. Kalau baru sampai faring, esofagus, berarti proteinnya belum diserap, ya, tapi hanya baru sampai dicerna, disederhanakan bentuknya, ya, sampai Bu. Kalau susu SKM, Bu, apa yang tinggi? Karbohidrat atau gula. Jadi SKM itu sebenarnya bukan susu, tapi adalah pemanis. Yang kalau kita lihat proteinnya sedikit, yang tinggi adalah kandungan gula. Nah, ini ya asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, dari yang esensial dan non esensial. Nah, inti di sini adalah harus seimbang, ya. Kalau bisa ke 10 jenis asam amino ini dalam kadar yang kan itu kalau kita bisa lihat rata-ratanya sampai dengan 8,5. Tidak ada yang terlalu rendah dan tidak ada yang menanjak tinggi. Nah, sedangkan di satu kasus dia memang punya 10 jenis, tapi kadarnya tidak merata. Misalnya tryptophan, dia hanya sampai 4,5, tapi dia punya arginin sampai 10%. Kalau kita lihat di sini, tryptophannya 8,5, argininnya juga 10%, jadi dia lebih seimbang. Jadi tidak perlu yang satu tinggi jomplang, tapi yang lain-lainnya tidak rendah atau bahkan tidak ada. Kalau bisa adalah kita cari bahan baku pakan dengan kandungan asam amino yang seimbang. Ya, yang dari hewan itu lebih mudah dicerna dibandingkan dengan tumbuhan. Makanya langkah yang kita bisa ambil adalah mengkombinasi. Jadi kan pada dalam bahan pakan itu kan ada tepung ikan, ada tepung jagung, ya. Kalau tepung ikan saja yang digunakan bisa, tapi harganya mahal. Tepung jagung digunakan, asam amino triptofannya rendah, makanya harus tetap disuplai atau ditambahkan dengan tepung ikan. Nah, ini dia
ya beberapa tabel yang bisa dijadikan referensi kebutuhan protein pakan berdasarkan spesies ikan. Dan ya protein itu dibutuhkan juga tergantung kepada suhu air. Ya, karena tadi sifat protein dia tidak bisa berada dalam suhu yang panas atau tinggi. Nanti dia akan terdenaturasi. Kemudian berdasarkan ukuran dan umur, nah ini penjelasannya. Ya, si lele butuh 40% protein, tetapi pada saat ukurannya lebih besar, bisa kita turunkan ya, hanya membutuhkan 30 sampai 35% protein. Dilihat juga coba membandingkan 999 sama 1000 itu pasti kandungan proteinnya berbeda. Kemudian ukurannya, biasanya untuk juvenil ukurannya lebih kecil, nanti kalau dia lebih untuk ikan-ikan dewasa ukuran peletnya juga lebih besar, tapi proteinnya lebih besar pas juvenil dibandingkan dengan yang dewasa. Suhu ya. Ya, kalau misalnya ikan salmon, karena ini ikan salmon adalah ikan yang hidup di daerah bermusim 4 ya. Dia pada suhu 8 derajat dia membutuhkan protein sampai dengan 40% ya. Tapi nanti kalau suhunya sudah meningkat, dia membutuhkan protein lebih tinggi lagi sampai 55%. Protein juga digunakan untuk maintenance. Apa itu maintenance? Berbeda kan kalau kita ada laptop, ada maintenance-nya, handphone juga ada. Motor aja kita maintenance pemeli. Berapa sih energi yang kita butuhkan atau ikan butuhkan untuk proses pemeliharaan? Digunakan untuk menjaga keseimbangan nitrogen. Keseimbangan antara apa dan siapa? Antara yang ada di tubuh dengan yang ada di lingkungan ya. Karena ikan adalah hewan berdarah dingin. Apa maksudnya dingin? Dia akan menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu yang ada di lingkungan. Seekor organisme budidaya dalam keadaan seimbang, maka asupan nitrogennya sama dengan ekspresi nitrogen ya, yang dimakan sama dengan yang akan dikeluarkan dalam bentuk feses dan urin ya. Nah, kemudian asam amino diambil dan ditarik dari tubuh untuk sintesis protein, artinya pembentukan protein yang baru. Asam nukleat dan komponen sel lain yang lebih kecil dan hilang dengan jalur degradasi melalui jalur oksidatif. Jadi ada reaksi di dalam tubuh yang terjadi melibatkan si protein, asam nukleat dan beberapa komponen sel yang lainnya yang prosesnya melalui jalur oksidatif, yaitu melepaskan oksigen. Makanya ikan kenapa butuh oksigen ya, bukan hanya untuk proses bernapas, untuk proses membentuk energi maintenance dengan jalur seperti ini dia juga akan membutuhkan oksigen dalam prosesnya ya, akan melepaskan oksigen. Selanjutnya, nah kita bisa mengukur pemanfaatan protein di dalam pakan, ya bisa diukur dengan metode langsung dan bisa diukur dengan metode tidak langsung. Ya kalau udah ada langsung berarti ada yang tidak langsung. Langsung bagaimana? Bisa mengukur ekspresi nitrogen melalui feses dan urin. Ini cara yang paling sederhana. Misalnya ikan kamu pelihara di akuarium, kamu beri makan, ya. Setelah itu kamu tungguin kapan fesesnya keluar. Kan kalau di akuarium bisa kita nampak kan fesesnya yang bagaimana. Itu fesesnya kita ambil, kemudian kita analisa di laboratorium. Di feses itu berapa sih kandungan nitrogen? Kalau urin, berarti kita ngambilnya di mana? Sampelnya di air. Ya. Kemudian kalau metode tidak langsung, ya bisa kita lihat dengan cara melihat laju pertumbuhan yang diperoleh dengan memberi ukuran langsung dengan kandungan protein yang berbeda untuk dapat menghasilkan asupan nitrogen atau protein yang akan menghasilkan pertumbuhan nol. Artinya di kadar protein berapa sih dia tidak terjadi pertumbuhan, hanya untuk pemeliharaan sel-sel yang rusak. Sedangkan di kadar berapa protein itu bisa digunakan
kalau kamu nanti misalnya penelitian peminatan pakan dengan misalnya perlakuannya adalah persentase protein yang berbeda, ya ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Ternyata nanti di hasilnya pertumbuhan terendah itu terjadi di perlakuan A, sedangkan B dan C terjadi pertumbuhan dan terjadi peningkatan. Artinya apa? Berarti kebutuhan energi yang ada di pakan A itu tidak mencukupi. Buktinya apa? Buktinya tidak terjadi pertumbuhan. Ya, sederhananya seperti itu. Bu, gimana? Oke, silakan Ini Ibu Nadia. balik yang kadar protein tadi. Ini kan misalnya ada fenomena dalam dunia ikan itu kan ada yang nama kanibalisme dia. Ikan makan ikan, sedangkan dalam satu tubuh ikan itu kan sekitar 65-75% kan kadar proteinnya. Itu misalnya ikan lele makan ikan lele lainnya gitu. Protein yang berlebihnya itu apa yang terjadi gitu pada tubuhnya? Apakah proteinnya itu tersimpan dalam tubuh ikan yang makan ikannya tadi itu atau tidak gitu? Dan kalau proteinnya banyak itu, apakah pertumbuhannya itu sangat bagus gitu? Kalau dengan kanibalisme gitu? Ya, oke. Jadi kan tadi dijelaskan di badan ikan aja sudah ada 75%. Kalau dia melakukan kanibalisme, berarti secara hitungan kasar ada tambahan 75% lagi kan protein dari makan. Ya, jadi hasilnya tiba-tiba 150%. Apakah seperti itu? Gitu kan? Kayak terjadi ini seperti itu. Ya, ternyata pada saat makanan itu dimakan, ya 75% itu kan nanti proteinnya dalam bentuk kompleks. Di dalam tubuh diapakan lagi? Dan yang kompleks dipecah menjadi asam amino sederhana. Kemudian nanti dilihat tubuh butuh apa, butuh asam amino yang seperti apa, misalnya sesuai dengan apa yang dia makan, langsung dibentuk. Yang tidak dibutuhkan tubuh apa? Akhirnya pasti akan dikeluarkan lewat feses dan urin. Si protein itu adalah energi yang paling pertama kali digunakan sebelum lemak dan karbohidrat. Makanya dia langsung digunakan. Bentuk konversinya apa itu tadi? Bobot daging. Ya, makanya orang-orang fitness itu kan dia mengkonsumsi susu protein kan, bukan nasi. Ya, makanya dia makan telur. Adira itu berapa dia makan telur? Susu elemen gitu kan, dan sebagainya. Karena itu sebenarnya yang dicari adalah kandungan protein. Nanti kalau digunakan langsung dikonversi menjadi bobot daging. Nah, sedangkan kelebihannya lemak dan karbohidrat ini dia tidak bisa. Dia kalau berlebihan harus disimpan, ya, di namanya glikogen, disimpannya di hati dan di beberapa jaringan adiposa. Memang ada posa. Oke, sampai sini dulu. Sekarang bentuk kelompok sederhana aja, 4 orang. Ini pas nih, 4 kan? 4. Dan 4 kalian berdua. Akbar sama Rinaldo, boleh? Yuk diskusi. Diskusi mengenai, sebutkan beberapa bahan yang bisa dijadikan bahan baku sebagai sumber protein yang ditambahkan di dalam pakan ikan. Saya kasih waktu 5 menit. Maju. Silakan berdebat. Berempat orang ya? Iya. Maju berempat. Kali ini kami bakal membacakan hasil diskusi kami tentang bahan baku yang bisa dijadikan protein dalam pakan ikan. Beberapanya ada banyak dari protein tersebut, banyak dari bahan baku tersebut berasal dari tepung. Seperti tepung ikan,
tepung serangga juga bisa dijadikan seperti serangga, namun serangganya hanya sedikit, yaitu serangga belalang, serangga lalat, dan serangga belatung. Dan tepung alga, yaitu tepung spirulina. Selanjutnya biasanya dadak, tepung maggot, tepung kedelai, tepung terigu, Namun tepung kedelainya haruslah tepung kedelai yang sudah difermentasi. Tangan kelompok 1. Komen. Ada yang sepakat dengan tepung ikan? Ada tidak jawaban dari kelompok lain yang penggunaan tepung ikan juga? Umum ya, dan itu yang utama karena kandungan nutrisinya, khususnya proteinnya yang tinggi. Masuk tepung di sini adalah itu agar mudah dalam pencampuran pakan. Karena kita bikinnya pakan pelet. Sebenarnya kalau tadi tak menjadikan tepung ya tak apa-apa, misalnya pemberian dan dicacah, kan proteinnya tinggi dan tinggi. Kemudian tepung serangga, maggot masuk serangga nggak? Tadi kan ada. Iya, oh iya mas. Jadi maggot itu apa sih? Apa? Maggot kan kaya, tapi kamu lalu kan? Maggot itu sebenarnya telur lalat, lalatnya lalat khusus, lalat black soldier fly, namanya BSF ya. Kemudian apa lagi tadi? Tepung spirulina. Spirulina ada. Ada sepakat dengan spirulina sebagai sumber protein? Bisa? Yang berapa? Hah? Kalau Ronaldo? Kalau yang saya baca itu sebagai produk kecantikan. Ya kan yang ada skincare yang warnanya hijau kan, biasanya ada spirulina. Ya. Sebenarnya spirulina itu memang proteinnya juga tinggi, tapi karbohidratnya juga ya. Makanya orang lebih kalau spirulina itu mungkin untuk ini pakai ikan hias ya. Kalau kita target warnanya adalah warna spirulina warnanya sih Hijau. Banyak lagi. Nah, kalau dedak lagi tadi jagung ya. Tepung kedelai fermentasi. Ya. Dedak dan jagung itu memang pasti ada kandungan proteinnya, tapi relatif lebih rendah. Makanya dia sering digunakan untuk sumber karbohidrat. Kalau tepung kedelai, ya memang bisa dijadikan sebagai salah satu sumber protein. Tapi kenapa difermentasi? Karena dia memiliki keterbatasannya. Ada beberapa kandungan nutrisinya tidak bisa disajikan, makanya memiliki proses fermentasi. Ada lagi tambahan kalau di kelompok lain selain yang dikatakan teman-teman tadi? Apa? Dari kelompok ini. tepung dulu ayam. Ayam. Selain itu apa lagi dimakan? Bisa. Bisa. Kalau di sini kita lihat pertama tepung yang macam bukan, yang emas. Ya, kalau di daerah-daerah yang banyak sawah, yang itu apa? Hama. Tapi ternyata hama ini bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan sumber protein. Bukan khusus ayam. Ya, kan ada beberapa konsumen yang tidak khusus kan, begitu ayamnya bisa boleh dipotong, khususnya dibuang, itu bisa kita ambil, bisa jadikan tepung limbah khusus ayam. Ini ya yang masih agak ini, tetapi ada juga beberapa penelitian sudah melakukan itu menggunakan tepung darah. Gimana kita bisa buat tepung darah? Pemotongan ya biasanya kan kalau hewan dipotong darahnya kan dikumpulkan di dalam satu wadah atau sederhana. Itu bisa diambil, digunakan, dan itu kandungan proteinnya juga tinggi. Ya, jadi banyak bahan yang bisa digunakan sebagai salah satu sumber protein. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 untuk tangan. Presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijadikan indikator nanti kalau komisioner harus memakan ya. Berapa saja jumlahnya. Oke, nah itu tadi yang kita bahas apa tadi? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau tanya lagi? Nah, tadi saya sudah menyampaikan materi ya. Kalau di dalam metode pembelajaran itu namanya delivery. Ya, saya menyampaikan. Kemudian ada namanya interaksi. Misalnya jawab, ada yang memberikan umpan balik terhadap penyampaian saya, ada yang memberikan pendapat. Tadi juga sudah melakukan diskusi singkat mengenai sumber protein yang menjadi sumber bahan baku yang bisa dijadikan sumber protein. Nah, ada
dalam metodologi itu ada lagi namanya dia, kalau sebenarnya DIA. Jadi direction, interaction, dan assessment. Apa assessment kan? Ini Banyak. Nah, kalau saya singkat, saya bisa melakukan pemilihan dengan pemberian kuis. Nah, fungsinya adalah saya melihat apakah materi yang saya sampaikan tadi telah di kalian itu bisa diterima dengan baik. Oke, tolong ya kuisnya sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini. Apa yang kalian bisa ketahui tentang protein? Silakan ditulis masing-masing. Singkat saja Bu. Apa yang teman-teman ini? Oke, sudah bukan dengan panjang-panjang. Ada. Dina yang mana? Dina. Semua pasti menjawab protein itu adalah zat gizi yang berperan dalam pembentukan energi. Tersusun atas asam amino esensial dan Oke. Nah, saya panggil daftar hadir ya. Reinaldo, Khairullah Akbar. Berarti yang satunya itu Akbar aja ya. Rizky, India, Kevin, Alfonso, mana Kevin? Rina Lucia, Abah, Gina, Azwan, sudah absen, tulisnya juga sudah. Ada lagi pertanyaan? Belum kita tutup? Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas makronutrisi yang lainnya, yaitu karbohidrat. Oke. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKT-PT Bina Pengajaran ini dibuat. Tak lupa pula saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu saya dalam proses ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Panitia Sertifikasi Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, teman sejawat, atasan, dan adik-adik mahasiswa. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.